Selamat datang di Telemas Pitzen Corpa. Bagian yang kita pelajari malam ini berasal dari studi dasar Francis Yates tentang Hermetisisme Renaissance, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, yang diterbitkan pada tahun 1964. Yates sedang merekonstruksi silsilah intelektual dari sebuah masalah yang menghantui para Hermetisisme Kristen sejak abad keempat, bagaimana mendamaikan ajaran Hermes Trismegistus, orang bijak legendaris Mesir yang tulisan-tulisannya sepertinya mengandung kebijaksanaan kuno dan bahkan nubuatan Kristen, dengan kecaman teologis yang eksplisit dari ajaran yang sama oleh Agustinus dari Hippo. Ini bukan masalah yang sepele. Pemulihan teks-teks hermetik di Florence abad ke-15 menjadi percikan intelektual yang memicu keajaiban Renaissance, filsafat Neoplatonik, dan pada akhirnya revolusi ilmiah itu sendiri. Yates menelusuri mekanisme yang tepat yang digunakan para pemikir Renaissance untuk menetralkan otoritas Agustinus, dan dengan melakukan hal tersebut, ia menjelaskan apa yang mungkin kita sebut sebagai gerakan hermeneutis pola dasar, penafsiran ulang teks-teks berbahaya sebagai teks yang dirusak atau disalahpahami. Kita sedang membaca sejarah bagaimana otoritas diciptakan kembali. Arus pemikiran di sini termasuk dalam sejarah budaya intelektual Renaissance pada saat ketegangan kreatif maksimum, periode antara sekitar tahun 1460 dan 1600 ketika pemulihan manuskrip Yunani dari Bizantium menciptakan ruang bebas intelektual. Yates memposisikan hal ini bukan sekedar antiquarianisme tetapi sebagai pemulihan dari apa yang diyakini sebagai rantai kebijaksanaan kuno yang tidak terputus yang membentang dari Mesir melalui Plato hingga para bapa gereja sendiri. Tulisan-tulisan hermetik bukanlah keingintahuan yang eksotik. Mereka adalah tulang punggung persaingan kosmologi. Dan Agustinus telah menyiram mereka secara langsung. Bagian ini dimulai dengan Lactantius, apologis Kristen abad keempat yang membaca Asclepius dan Pimander dan mengenali di dalamnya referensi tentang anak Allah dan logos yang kreatif. Bagi Lactantius, Hermes Trismegistus adalah seorang nabi non-Yahudi, sebuah sola kafir yang memberi kesaksian tentang kebenaran Kristen. Dia mengutip dia bersama dengan keluarga Sibyl sebagai salah satu tokoh, di luar wahyu Abraham, yang entah bagaimana melihat sekilas kedatangan Kristus. Lactantius membangun sebuah teologi tentang bayangan pagan. Hermes menjadi berguna, memulihkan diri, menyelaraskan. Namun kemudian Agustinus datang dan segalanya berubah. Agustinus, yang membaca Asclepius yang sama dalam terjemahan Latinnya, menyimpulkan sebuah bagian yang menggambarkan bagaimana para pendeta Mesir menganimasikan patung-patung dewa dengan menarik setan atau roh ke dalamnya, sebuah praktik yang mungkin kita sebut sihir operasi atau pembuatan dewa. Agustinus membaca ini sebagai penyembahan berhala dan penyembahan setan. Lebih buruk lagi, dia menganggap Hermes memuji praktik ini. Konteks serangan Agustinus adalah kritiknya yang lebih luas terhadap sihir itu sendiri dan polemiknya terhadap Apuleius dari Madaura, seorang penganut Platonis terpelajar yang mencari keselamatan dalam okultisme Mesir dan menulis The Golden Age. Bagi Agustinus, apa yang dibaca Lactantius sebagai nubuatan sebenarnya adalah karya seseorang yang bersekongkol dengan setan, tertipu oleh roh yang ia sembah. Hermes mungkin mengatakan kebenaran tentang Tuhan, namun kebenaran ini datang melalui perantaraan setan, dan pengetahuannya sebelumnya tentang kemenangan agama Kristen tidak berasal dari inspirasi ilahi, tetapi dari konfederasi setan. Agustinus memberi Hermes semacam pengetahuan yang rusak. Dia mengatakan banyak hal tentang Tuhan berdasarkan kebenaran, tetapi pengetahuan itu terkontaminasi pada sumbernya. Ini teksnya sendiri. Kata sempurna, atau Sermo Perfectus, adalah terjemahan yang tepat dari judul asli Asclepius dalam bahasa Yunani, dan bagian yang dikutip oleh Lactantius dalam bahasa Yunani kira-kira sama dengan bagian dalam terjemahan Latin kami. Demikianlah Asclepius, karya yang berisi gambaran aneh bagaimana orang Mesir mengaram berhala dan ratapan agama Mesir, menjadi disucikan karena membuat nubuatan tentang anak Tuhan.
Bukan hanya dalam Asclepius para penulis hermetik menggunakan ungkapan anak Tuhan. Pada awal Pimander, yang merupakan kisah penciptaan hermetik, dikatakan bahwa tindakan penciptaan terjadi melalui firman yang bercahaya, yang adalah anak Allah. Ketika membahas anak Allah sebagai firman yang kreatif, dengan kutipan dari kitab suci, Lactantius memberikan konfirmasi dari orang-orang bukan Yahudi, dengan menunjukkan bahwa orang-orang Yunani menyebut dia sebagai Logos, dan juga Trismegistus. Dia pasti memikirkan bagian tentang firman yang kreatif sebagai anak Allah dalam Pimander, dan dia menambahkan bahwa Trismegistus, yang dengan berbagai cara menyelidiki hampir seluruh kebenaran, sering menggambarkan keunggulan dan keagungan firman. Memang benar, Lactantius menganggap Hermes Trismegistus sebagai salah satu peramal dan nabi non-Yahudi terpenting yang meramalkan kedatangan agama Kristen, karena dia berbicara tentang anak Allah dan sabda. Lactantius tidak mengatakan apapun yang menentang Hermes Trismegistus. Ia selalu menjadi penulis yang paling kuno dan bijaksana, yang tenor karyanya sesuai dengan agama Kristen, dan yang menyebut Tuhan Putra menempatkannya bersama Sibyl sebagai seorang nabi bukan Yahudi. Akan tetapi, Agustinus merupakan kesulitan bagi Magus Renaissance yang ingin tetap menjadi seorang Kristen. Karena Agustinus dalam The Civitate Dei memberikan kecaman keras atas apa yang ditulis oleh Hermes orang Mesir, disebut Trismegistus, mengenai berhala, yaitu bagian dalam Asclepius, yang ia kutip secara panjang lebar, tentang bagaimana orang Mesir dalam agama magis mereka menghidupkan patung dewa-dewa mereka dengan cara sihir, dengan menarik roh ke dalamnya. Agustinus menggunakan, bukan teks Yunani dari Asclepius, seperti yang dilakukan Lactantius, namun terjemahan Latin yang sama yang kita miliki, dan karena itu setidaknya berasal dari abad keempat. Konteks di mana Agustinus menyerang bagian penyembahan berhala dalam Asclepius adalah penting. Dia telah menyerang sihir secara umum dan khususnya pandangan tentang roh atau desmon yang dipegang oleh Apuleius dari Madaura. Apuleius dari Madaura adalah contoh yang mencolok dari salah satu dari orang-orang tersebut, yang berpendidikan tinggi dalam budaya umum dunia Yunani Romawi, yang bosan dengan ajaran-ajaran basi di sekolah-sekolah, mencari keselamatan dalam ilmu gaib, dan khususnya dalam jenis ilmu gaib Mesir. Lahir sekitar tahun 123 M, Apuleius dididik di Kartago dan Athena dan kemudian melakukan perjalanan ke Mesir di mana ia terlibat dalam tuntutan hukum yang menuduhnya melakukan sihir. Dia terkenal dengan novelnya yang luar biasa, yang populer dengan judul Keledai Emas, yang pahlawannya diubah oleh para penyihir menjadi seekor keledai. Dan setelah banyak penderitaan dalam wujud binatangnya, ia diubah kembali menjadi wujud manusia setelah mendapat penglihatan luar biasa dari Dewi Isis, yang datang kepadanya di pantai yang sepi tempat ia mengembara dengan putus asa. Akhirnya dia menjadi pendeta Isis di kuil Mesir. Keseluruhan suasana novel ini, dengan tema etisnya, inisiasi atau iluminasinya yang luar biasa, warna Mesirnya, bagaikan suasana tulisan-tulisan hermetik. Agustinus menyebut Apuleius seorang Platonis, dan ia menyerang Apuleius karena pandangannya tentang roh udara atau daemon yang ia anggap sebagai perantara antara dewa dan manusia. Agustinus menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tidak beriman, bukan karena ia tidak percaya pada roh-roh jahat atau setan, tetapi karena menurutnya mereka adalah roh-roh jahat atau setan. Dia kemudian menyerang Hermes Trismegistus karena memuji orang Mesir atas keajaiban yang mereka gunakan untuk menarik roh atau setan tersebut ke dalam patung dewa mereka, sehingga menghidupkan patung tersebut, atau menjadikannya dewa. Di sini dia memutip secara lisan bagian pembuatan dewa dalam Asclepius. Hermes meramalkan hal-hal ini sebagai sekutu iblis, menyembunyikan bukti nama Kristen, namun meramalkan dengan isyarat yang menyedihkan, bahwa dari sanalah kehancuran semua tahayul penyembahan berhala mereka akan terjadi. Karena Hermes adalah salah satu dari mereka yang mengenal Tuhan, tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan, juga tidak bersyukur, tetapi menjadi sia-sia dalam imajinasi mereka,
dan hati bodoh mereka penuh dengan kegelapan. Namun, lanjut Agustinus, Hermes ini mengatakan banyak hal tentang Tuhan sesuai dengan kebenaran, meskipun dalam kekagumannya terhadap penyembahan berhala Mesir dia buta, dan ramalannya tentang kematian penyembahan berhala itu dia dapatkan dari iblis. Agustinus tidak mengatakan apapun tentang penyebutan Hermes tentang anak Tuhan, dan keseluruhan pembahasannya mengenai subjek ini mungkin, sebagian, merupakan jawaban atas pemuliaan Lactantius terhadap Hermes sebagai seorang nabi bukan Yahudi. Namun bagi Magus Renaissance, keajaiban dalam Asclepius adalah bagian paling menarik dari tulisan Hermetik. Bagaimana seorang Magus Kristen bisa mengatasi Agustinus? Marsilio Ficino melakukannya dengan mengutip kecaman Agustinus, dan kemudian mengabaikannya, meski dengan takut-takut, dengan mempraktikkan sihir. Giordano Bruno mengambil tindakan yang lebih berani dengan menyatakan bahwa agama magis Mesir di dunia bukan hanya yang paling kuno tetapi juga satu-satunya agama yang benar, yang telah dikabulkan dan dirusak oleh Yudaisme dan Kristen. Ada bagian lain tentang Hermes Trismegistus dalam The Civitate Dei, yang terpisah jauh dari bagian tentang penyembahan berhala Mesir dan dalam konteks yang sangat berbeda. Agustinus menegaskan bahasa Ibrani sangat kuno dan bahwa para nabi dan leluhur Ibrani jauh lebih awal dibandingkan para filsuf non-Yahudi manapun, dan kebijaksanaan para leluhur lebih awal daripada kebijaksanaan Mesir. Benar-benar tidak ada apa-apa selain astronomi, dan ilmu-ilmu lain yang tampaknya lebih melatih kecerdasan daripada meningkatkan pengetahuan. Mengenai moralitas, hal ini tidak terjadi di Mesir sampai masa Trismegistus, yang memang jauh sebelum para bijak dan filosof Yunani. Tetapi setelah Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan juga Musa. Karena pada saat Musa lahir, Atlas, saudara laki-laki Prometheus, seorang astronom hebat, masih hidup, dan dia adalah kakek dari pihak ibu Merkurius yang lebih tua, yang memperanakan ayah dari Trismegistus ini. Agustinus dengan demikian menegaskan dengan sangat kuat otoritasnya tentang kekunoan Hermes Trismegistus yang ekstrim, yang jauh sebelum orang bijak dan filsuf Yunani. Dan dengan memberinya silsilah yang aneh ini, yang menunjukkan bahwa ia bertanggal 3 generasi lebih lambat dari generasi yang sezaman dengan Musa, Agustinus mengajukan pertanyaan yang banyak diperdebatkan mengenai tahun relatif Musa dan Hermes. Semua pandangan ini dianut oleh para Hermetis dan Magi di kemudian hari. Sekitar tahun 1460, sebuah manuskrip Yunani dibawa ke Florence dari Makedonia oleh seorang biarawan, salah satu dari banyak agen yang dipekerjakan oleh Cosimo de' Medici untuk mengumpulkan manuskrip untuknya. Isinya salinan Corpus Hermeticum. Meskipun manuskrip Plato sudah dikumpulkan, menunggu terjemahan, Cosimo memerintahkan Ficino untuk mengesampingkannya dan segera menerjemahkan karya Hermes Trismegistus, sebelum memulai dengan para filsuf Yunani. Ficino sendirilah yang memberitahu kita hal ini. Cosimo telah menyerahkan kepadanya karya-karya Plato untuk diterjemahkan. Namun pada tahun 1463, Ficino mendapat kabar dari Cosimo bahwa dia harus menerjemahkan Hermes terlebih dahulu, sekaligus, dan kemudian melanjutkan ke Plato. Ficino melakukan terjemahannya dalam beberapa bulan, sementara Cosimo tua, yang meninggal pada tahun 1464, masih hidup. Kemudian dia mulai dengan Plato. Ini adalah situasi yang luar biasa. Ada karya lengkap Plato yang menunggu, dan mereka harus menunggu sementara Ficino dengan cepat menerjemahkan Hermes, mungkin karena Cosimo ini membacanya sebelum dia meninggal. Ini adalah kesaksian yang luar biasa terhadap reputasi misterius yang maha besar. Cosimo dan Ficino mengetahui dari para ayah bahwa Hermes Trismegistus jauh lebih awal daripada Plato. Mereka juga mengenal bahasa Latin Asclepius yang membangkitkan selera akan kebijaksanaan Mesir kuno dari sumber yang sama. Mesir ada sebelum Yunani, Hermes lebih awal dari Plato.
Apa yang Yates tunjukkan di sini adalah infrastruktur otoritas intelektual Renaissance. Lactantius dan Augustinus bukanlah musuh. Mereka adalah sumber tradisi yang sama, namun dibaca dalam arah yang berlawanan. Keduanya dibaca secara selektif. Penyihir Renaissance tidak bisa begitu saja menolak Augustinus. Pengaruh Augustinus dalam dunia Kristen adalah mutlak. Namun Augustinus telah memberi mereka sesuatu untuk dikerjakan. Dia telah memencani Hermes dekat dengan Musa. Dia telah mengkonfirmasi kekunoannya. Dan dia dengan enggan mengakui bahwa Hermes mengatakan banyak hal tentang Tuhan berdasarkan kebenaran. Salah satu solusi, yang diikuti oleh Ficino, adalah pembacaan taktis. Kutip kecaman Augustinus dengan lantang, lalu diam-diam mengabaikannya dalam praktik. Solusi lain, yang akan diterima Bruno secara lebih radikal, adalah dengan memalikan seluruh hierarki moral Augustinus. Jika agama Mesir memang kuno, jika keajaibannya nyata, mungkin Augustinus salah jika mengutuknya. Mungkin rantai tradisi ini lebih dalam daripada klaim kekristenan tentang supersesi. Yang ditangkap Yates adalah momen ketika otoritas sebuah teks menjadi terpisah dari isinya. Augustinus mengutuk sihir Hermetik, namun otoritas Augustinus sendiri, penanggalan Hermes, konfirmasinya mengenai kekunoan teks-teks tersebut, pengakuannya bahwa teks-teks tersebut mengandung kebenaran, menjadi landasan bagi sihir Renaissance untuk membangun kembali dirinya sendiri. Bagian Asclepius tentang patung-patung animasi dan penyaluran setan, yang oleh Augustinus dianggap sebagai penyembahan berhala, bagi Ficino dan Bruno menjadi deskripsi pengetahuan operasional yang asli. Pengetahuan yang terkontaminasi menjadi satu-satunya pengetahuan yang berharga untuk dimiliki. Ini bukan kesalahan membaca yang naif. Ini adalah rekonstruksi yang disengaja atas tradisi saingan dalam wacana Kristen. Dan itu berhasil. Pada tahun 1500, Hermes Trismegistus tidak lagi menjadi nabi kafir yang dikutuk. Dia adalah pendiri teologi Mesir kuno yang ada di bawah dan sebelum agama Kristen itu sendiri. Berikutnya, Marsilio Ficino, penangkar Pimander. Tema Spitzenkorpa. Jika arsip ini bermanfaat bagi Anda, dukunglah di Patreon. Tautan dalam deskripsi.